Shalom. Shalom. Saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita harus tetap sukacita, damai, karena apa yang kita cari dalam hidup ini adalah kebahagiaan, tentu kebahagiaan di dalam Tuhan. Ya, terima kasih buat seluruh para pelayan hari ini yang telah mengambil bagian dalam pelayanan. Ya, senang melihat teman-teman, melihat anak-anak muda yang selalu semangat untuk melayani Tuhan. Hendaknya semangatmu jangan sampai kendor, terus semangat. Haleluya. Katakan ke kananmu, terus semangat dalam Tuhan. Haleluya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Kejadian pasal 2 ayat 2. Kalau minggu lalu saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayat 1, dan hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dari Kejadian pasal 2 ayat 2. Saya memberikan tema ritme ilahi, bekerja dan berhenti. Demikian firman Tuhan. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia, apalagi yang sedang dalam perjuangan hidup, biasanya kita itu begitu semangatnya bekerja. Nah, saya juga begitu. Apalagi dulu waktu saya masih muda, sepertinya hidup saya ini habis hanya untuk bekerja. Kehidupan saya ini hanya saya habiskan hari-harinya hanya untuk bekerja. Ya. Tapi pada hari ini Allah mengingatkan kita melalui firman-Nya bahwa hidup ini jangan hanya untuk bekerja saja, tapi ada kalanya kita bekerja dan ada kalanya kita berhenti. Makanya tema tadi yang sampaikan ini ritme ilahi, bekerja dan berhenti. Ya. Banyak orang dalam hidup yang mengalami kehidupan yang tidak seimbang. Terlalu banyak bekerja, tapi terlalu sedikit beristirahat. Tapi ada juga yang sebaliknya, terlalu banyak istirahat, bekerjanya sedikit. Nah, ini juga disebut malas. Nah, Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, pola hidup yang seimbang. Bekerja boleh, tapi harus juga ada istirahatnya. Ada sekarang yang bekerja siang malam tanpa kenal waktu, ya. Orang lain pada tidur, dia masih bekerja. Ya. Orang lain nanti sudah bangun, orang lain nanti sudah bekerja, dia masih tak bekerja. Nah, saya punya teman dulu yang karena tidak ada pola kehidupan yang seimbang, dia hanya bekerja dan bekerja tanpa tahu tujuan bekerjanya pun, sehingga pada akhirnya apa? Pada akhirnya orang ini pun selesai kehidupannya meninggal karena stres, meninggal karena kurang istirahat. Saya punya teman dulu seperti itu. Nah, pola hidupnya tidak seimbang. Padahal Tuhan sendiri mengajarkan kita pada hari ini supaya ada waktu bekerja dan ada waktu untuk beristirahat. Orang pada takut, nanti kalau saya tidak ambil ini, udah kesempatan hilang. Kalau saya nggak ambil, hilang dong. Ini tidak akan terulang lagi. Akhirnya dikerjakanlah sampai tidak mengenal waktu istirahat.
Tapi Bapak Ibu tahu nggak, dari pembacaan kita yang barusan dikatakan, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah ia pada hari ketujuh. Dia berhenti. Ini disebut dengan ritme ilahi, bekerja dan berhenti. Sejak penciptaan dunia, Allah sendiri telah menetapkan ritme ilahi. Dia bekerja pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Pada hari ketujuh dia berhenti. Pertanyaannya sekarang, mengapa Allah yang Maha Kuasa berhenti? Padahal kan dia bisa aja. Mau nggak tidur-tidur juga dia bisa aja. Mau nggak berhenti juga, kerja terus juga dia bisa aja. Mengapa? Dia Allah yang Maha Kuasa berhenti juga. Apa maknanya bagi kita? Mungkin hamba-hamba Tuhan jarang sekali mengkhotbahkan ini. Tidak pernah terpikir ritme ilahi ini, bekerja dan berhenti ini, tidak pernah terpikir bagi hamba-hamba Tuhan. Mereka hanya mengkhotbahkan saja bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, ya, dia berhenti pada hari ketujuh. Nah, pada hari ini saya menyampaikan pengajaran bagi kita bahwa Allah mengingatkan kita hari ini. Dia sendiri berhenti pada hari ketujuh. Lalu bagi kita apa maknanya? Ya, saya coba eksposisi ayat ini. Apa maknanya bagi kita? Penting nggak sih bagi kita mempelajari ayat ini? Saya mau sampaikan penting. Ya, karena Tuhan pun menghendaki kita sehat. Tuhan pun menghendaki kita taat. Tuhan pun menghendaki kita bertanggung jawab. Haleluya. Saya coba eksposisi ayat ini. Yang pertama, Allah itu bekerja dengan tujuan. Katakan 1, 2, 3, Allah bekerja dengan tujuan. Allah bekerja dengan tujuan. Kejadian pasal 2 ayat 2a tadi dikatakan, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu tujuannya, menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Jadi dia bekerja dengan tujuan. Ada yang bekerja tapi nggak tahu tujuannya apa. Ada yang bekerja nggak tahu apa makna pekerjaannya, apa manfaat bagi hidupnya. Dia nggak ngerti. Bahkan ada yang bekerja yang penting keluar dari rumah. Kalau saya di rumah nanti dicerewetin sama suami. Kalau di rumah nanti dicerewetin sama orang tua. Kalau di rumah dicerewetin sama istri. Udah keluarlah bekerja tanpa tahu tujuan pekerjaannya apa. Ya. Tapi Allah bekerja dengan tujuan, saudara-saudaraku sekalian. Allah tidak sembarangan bekerja. Setiap hari penciptaannya itu ada tujuan, berurutan dan berkualitas. Sungguh amat baik. Coba lihat urutan-urutan pekerjaan Allah. Hari pertama dia menciptakan apa? Allah menciptakan apa hari pertama? Allah menciptakan terang. Pelajaran SD loh. Ini dari kecil Kristen semua kan? Kalau Kristen semua pasti tahu dong. Hari pertama Allah menciptakan apa? Terang. Hari kedua cakrawala. Berurutan loh. Terang, cakrawala. Hari ketiga menciptakan apa?
menciptakan daratan dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat menciptakan apa? Matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima menciptakan apa yang di air? Ikan di laut. Di udara apa? Burung. Menciptakan ikan di laut, burung di udara. Hari keenam dia menciptakan apa? Dia menciptakan dua. Dia menciptakan binatang di darat dan manusia. Hari ketujuh istirahat. Berurutan loh, berurutan. Coba misalnya nih, kalau tidak berurutan ya. Kalau misalnya dia menciptakan manusia, hari pertama misalnya menciptakan manusia. Manusia makan apa? Terus dia dapat cahaya dari mana? Kan belum diciptakan hewan, belum diciptakan ikan, belum diciptakan burung, tumbuh-tumbuhan, belum ada cahaya, belum ada cakrawala. Dia makan apa? Pasti manusia itu hidup dalam kegelapan, gelap, nggak ada makanan, mati kelaparan. Tapi Allah sudah memikirkan semuanya itu. Allah ciptakan terang dulu, cakrawala dulu. Allah menciptakan daratan supaya ada tempat manusia ini. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan supaya manusia ini bisa makan. Setelah itu Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang supaya manusia ini bisa menikmati matahari, cahaya dari matahari, bisa menikmati panas, hangat, ya. Bulan, bintang, malam dia bisa menikmati terang juga, ada cahaya, bintang-bintang dia bisa menikmati bintang-bintang. Lalu apalagi dia menciptakan ikan di laut, burung di udara, semua dilengkapi oleh Allah. Barulah manusia itu diciptakan. Jadi karya penciptaan Allah itu terstruktur, tersistem. Ya makanya Allah itu mau anak-anak Tuhan itu semua pinter-pinter. Allah mau anak-anak Tuhan itu punya pola pikir yang tersistem. Apa yang kamu kerjakan, pikirkan. Salomo, waktu Allah bertanya kepada Salomo, kamu mau minta apa? Dia minta apa? Hikmat. Dengan Allah memberikan hikmat, maka segala sesuatunya mengikut. Kekayaan, apalagi kekayaan, wibawa, hormat, semua mengikut. Jadi anak-anak Tuhan itu harus rajin, harus berpikir secara tersistem, terstruktur, berpikir secara berkualitas. Ya. Sungguh amat baik katanya. Ya. Jadi Allah itu bekerja dengan tujuan yang jelas, bukan sekedar rutinitas. Kalau bekerja hanya sekedar rutinitas, maka itu tidak akan ada hasilnya. Dan orang yang bekerja secara rutinitas, kadang-kadang pikirannya itu nggak dipakai lagi. Kenapa? Karena memang itu yang dikerjakan setiap hari. Ya udahlah, memang ini pekerjaannya, memang ini yang saya kerjakan. Ya? Allah mau setiap anak-anak Tuhan itu berpikir, berinovasi, berpikir secara terstruktur, dan jangan malas tentunya. Firman Tuhan hari ini mengajak kita dalam eksposisi pertama ini, ya, mengajak kita bekerja secara bertanggung jawab. Allah menciptakan terang bukannya setengah-setengah. Yang penting udah timur cahayanya lah, udah taruh dulu. Saya ciptakan tumbuh-tumbuhan dulu deh. Udah ciptakan tumbuh-tumbuhan, baru mulai ciptakan akarnya. Tinggal dulu lah, saya mau ciptakan ikan-ikan di laut. Enggak. Allah
bekerja secara tersistem, terstruktur. Ya, setelah cahaya diciptakan, udah sempurna cahaya diciptakan, barulah diciptakan cakrawala. Setelah cakrawala, barulah diciptakan hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Saudaraku sekalian, luar biasa. Hari ini Allah mengajar kita, mengingatkan kita, supaya kita itu bekerja secara bertanggung jawab. Ya. Menyelesaikan apa yang sudah dikerjakan, tidak setengah jalan. Ya, makanya anak-anak Tuhan di tempat ini saya ingatkan, ya, kalau ada tanggung jawabmu, kalau ada pekerjaanmu, kerjakanlah sampai selesai. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Haleluya. Jangan bekerja setengah-setengah. Kalau engkau bekerja setengah-setengah, engkau tidak diberkati. Makanya jangan bertanya-tanya, loh kok aku melayani ya, tapi sepertinya Tuhan selalu jauh dariku. Ya karena engkau bekerja setengah-setengah. Engkau dikasih tanggung jawab, dikerjakan tidak serius, tidak sungguh-sungguh, ngerjainnya setengah-setengah. Allah menyelesaikan apa yang sudah dikerjakan, tidak setengah-setengah. Kebayang nggak kalau misalnya Allah menciptakan cahaya itu hanya setengah, ya, buram. Kebayang nggak kalau misalnya Allah itu menciptakan daratan itu hanya setengah? Di mana kita? Di mana tempat kita diami? Tapi Allah menyelesaikannya itu semua dengan sempurna. Selain bertanggung jawab, menyelesaikan apa yang sudah dikerjakan tidak setengah jalan, dia juga mengupayakan hasil yang terbaik, bukan asal jadi. Jadi Allah mengingatkan kita pada pagi hari ini, supaya apapun yang kita kerjakan, apapun tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, upayakan dengan hasil yang terbaik, bukan asal jadi. Siapapun kita di sini, para pelayan mimbar, engkau berkhotbah, siapkan khotbahmu dengan baik. Jangan hanya asal cuap-cuap di sini tanpa persiapan. Persiapkan khotbahmu dengan baik. Allah sendiri mengupayakan hasil yang terbaik, bukan asal jadi. Nah, pemain musik, latihanlah dengan sempurna, latihanlah dengan baik. Jangan hanya asal jadi, jangan hanya asal bunyi. Infokus, kamera, kolektan, penerima tamu, kerjakanlah dengan baik. Jangan asal selesai. Udah. Apa sih kalau penerima tamu cuma duduk di bawah, berdiri, terima, udah selesai lah. Kolektan apa sih? Cuma ngambil kantong kolektor, kumpulin duit, kumpulin persembahan, udah taruh. Saudaraku, setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, kerjakan dengan baik. Allah saja mengupayakan hasil yang terbaik, bukan asal jadi. Saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, jangan bekerja hanya karena tekanan atau tuntutan, tapi panggilan dan kehendak Tuhan. Ada satu ilustrasi begini. Ada rombongan orang yang lagi jalan di jembatan, terus di bawahnya air, sungai, katakan begitu. Nah, ini ilustrasi ini semoga nanti masuk dalam pemikiran saudara-saudara. Di depan yang jalan paling depan adalah seorang ibu yang menggendong anak kecil, ya, Terus tiba-tiba anak kecil ini jatuh ke sungai. Ketika jatuh ke sungai, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak di belakangnya
terjun ke sungai ini, lalu dia ngambil anak kecil itu. Ketika dia naik ke atas, orang-orang bilang, wah terima kasih Pak, kalau bukan karena Bapak, maka anak kecil ini bisa tenggelam. Terima kasih Pak, terima kasih. Oh, dia bilang, makasih apa? Iya Pak, terima kasih udah nyelamatin anak kecilnya. Makasih apa? Saya bukan nyelamatin anak kecil, tadi ada yang dorong dari belakang, maka saya jatuh ke bawah. Nah, saudaraku sekalian, kelihatannya dia membantu, kelihatannya dia bekerja, padahal sebenarnya itu karena didorong. Nah, banyak di antara kita yang bekerja, banyak di antara kita yang melayani juga, bukan karena dorong hatinya sendiri, tapi karena didorong-dorong. Karena didorong-dorong, akhirnya berat. Walaupun kita bilang terima kasih Pak, terima kasih Mas, terima kasih Bang, sudah melayani hari ini. Dia bilang apa dalam hati? Apa? Makasih. Capek tahu. Kenapa? Bukan dari hati. Coba kalau dari hatinya. Coba tadi Bapak ini, kalau misalnya dari hatinya, walaupun misalnya capek ngambil anak kecil ini, pasti dia senang. Makasih ya Pak, sama-sama. Aduh, kalau bukan karena Bapak, mungkin anak ini sudah lewat Pak. Sama-sama. Pasti senang. Iya, saya melakukan ini juga untuk Tuhan kok. Karena saya percaya bahwa Tuhan pasti memperhitungkan upah saya. Senang. Sama juga. Walaupun misalnya kita capek melayani, capek ibadah, tapi kalau dari dorongan hati kita tidak merasa capek. Coba kalau didorong-dorong, ayolah melayanilah, ayo ibadah, ayo doa, ayo baca firman. Berat. Hari ini firman Tuhan mengingatkan, jangan bekerja hanya karena tekanan atau tuntutan, tetapi karena panggilan dan kehendak Tuhan. Haleluya. Tuh. Jadi itu yang pertama ya. Allah bekerja dengan tujuan. Ya. Eksposisi yang kedua. Allah berhenti dengan kesadaran. Coba kita baca bagian B-nya. Ya. Bagian B-nya. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Allah tidak berhenti karena lelah. Allah tidak berhenti karena capek. Allah tidak berhenti karena malas. Tapi Allah berhenti karena pekerjaannya telah selesai. Ya. Berhenti adalah bagian dari rencana, bukan karena tanda kelemahan. Ya, jadi gini, berhenti karena kesadaran itu semua kan karena memang itu sudah schedule-nya seperti itu, sudah aturannya seperti itu. Ketika selesai bekerja, maka berhentilah bekerja. Sekarang di pemerintahan aja ada batasan usia bekerja. Di pemerintahan itu sekarang 58 tahun harus pensiun. Setelah dia pensiun 58 tahun, lalu misalnya ada yang mengatakan, enggak, saya nggak mau berhenti, saya masih mau bekerja terus. Apa kata pemerintah? Udah selesai kamu, 58 tahun selesai pensiun. Apapun ceritanya harus berhenti. Perusahaan sekarang 56 tahun. 56 tahun harus keluar. Tidak ada cerita. Jadi itu memang semua bagian daripada rencana. Rencana dari awal, dia keterima kerja, nanti 56 tahun kamu pensiun. PNS, nanti 58 tahun kamu pensiun. Gak ada cerita. Jadi itu bagian dari rencana. Nah, Allah berhenti karena ini bagian dari rencana. Setelah dia menyelesaikan pekerjaan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, hari ketujuh harus berhenti. Jadi
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, prinsipnya adalah tahu kapan harus berhenti. Ini adalah merupakan hikmah. Banyak orang sekarang ini yang kelelahan rohani dan jasmani karena dia tidak tahu kapan berhenti. Saya juga mengkritisi sedikit ya, pemimpin-pemimpin agama kita. Ada sekarang pemimpin-pemimpin agama kita yang sudah sangat tua dan bahkan naik ke mimbar ini aja sampai dipapah begitu, dipegang tangannya pakai tongkat, masih memaksakan diri juga. Kenapa? Karena jabatan sebagai pimpinan ya. Masih tidak mau tidak dihormati, masih mau dihormati terus, padahal dia sudah kelelahan sebenarnya, udah kelelahan rohani, udah kelelahan jasmani. Karena kenapa? Dia tidak tahu kapan berhenti. Dan tahu nggak, orang yang menjabat terlalu lama ya, itu lama-lama jadi raja-raja kecil. Dan biasanya orang sudah menjadi raja-raja kecil udah susah dikasih tahu, susah dibilangin, merasa diri paling benar. Nah banyak orang ini yang sudah kelelahan rohani, kelelahan jasmani, karena dia tidak tahu kapan dia harus berhenti. Jadi melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, ambillah waktu untuk istirahat. Kita ini semua juga mungkin kita capek dalam bekerja, ya setelah itu ambil waktu untuk istirahat. Bukan hanya fisik juga loh, jadi batin dan roh kita. Berhenti itu bukan bagian dari kemunduran, tapi itu bagian dari ketaatan. Tadi saya katakan kalau pensiun, dia berhenti dari pensiun itu bukan karena mundur, tapi itu bagian dari ketaatan, dari aturan rencana awal ya. Itu yang kedua ya. Eksposisi yang ketiga yaitu Allah menetapkan ritme bekerja dan berhenti. Kalau kita baca Kejadian pasal 2 ayat 3 dikatakan, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Jadi Allah menetapkan satu hari untuk beristirahat dan memberkati hari itu, yaitu hari ketujuh. Inilah prinsip dari hari Sabat, yaitu khusus berhenti dan menyembah. Nah, apa sebenarnya esensi berhenti yang dimaksud di sini, saudara yang dikasih itu? Perhatikan saya. Esensi berhenti yang dimaksud di sini adalah supaya engkau mengambil waktu untuk intim dengan Tuhan. Supaya engkau memberikan waktunya menyembah Tuhan. Itu maksudnya. Jadi jangan engkau terlena ngoyok dengan pekerjaan, tapi engkau tidak pernah kenal istirahat. Istirahat yang dimaksud di sini adalah berikanlah waktumu untuk intim dengan Tuhan. Berikanlah waktumu untuk menyembah Dia. Saya nggak tahu kita di rumah ini masing-masing. Apakah di rumah kita memberikan waktu kita untuk Tuhan apa enggak? Saya nggak tahu di rumah kita itu memberikan waktu kita untuk intim dengan Tuhan apa enggak. Saya nggak tahu kita di rumah itu tidur-tidur aja begitu, bangun-bangun aja begitu, langsung ngopi, ya tidur, ya udah masuk aja kamar tidur, tidak ingat siapa penciptanya, tidak tahu bersyukur. Nah, hari ini Allah mengingatkan kita supaya dalam waktumu, dalam waktu bekerjamu adalah waktumu untuk istirahat. Waktu istirahat yang dimaksud di sini adalah waktumu untuk intim dengan Tuhan. Waktumu untuk menyembah Tuhan. Jangan habiskan waktumu hanya untuk jasmani saja, tapi berikanlah waktumu spesial untuk Tuhan. Jangan hanya fokus pada produktivitas, tetapi juga pada persekutuan dan pemulihan.
Jadi engkau diciptakan, aku diciptakan, kita semua diciptakan bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk hidup bersama Tuhan. Jangan engkau menghabiskan waktu, menghabiskan hidupmu hanya untuk bekerja. Apalagi kalau engkau bekerja tidak dalam Tuhan. Engkau bekerja tidak halal. Apalagi kalau engkau bekerja penuh dengan penipuan, kebohongan, ya, hal-hal yang tidak terpuji, habislah hidupmu. Engkau bekerja dengan benar aja, tapi engkau tidak mengambil waktu istirahatmu untuk interaksi dengan Tuhan, bagi Tuhan pun itu tidak benar. Tuhan sendiri sudah memberikan contoh bagi kita, supaya dalam setiap aktivitas kehidupan kita ini, dalam setiap apapun yang kita kerjakan, ya, endingnya itu ambillah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Itulah pentingnya ibadah kita ini. Jadi saudara-saudara yang hadir di sini, yang selalu setia melayani Tuhan, yang selalu setia beribadah kepada Tuhan, engkau tidak pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan itu. Karena apa? Di mata Tuhan engkau sangat berharga. Ya. Mari Bapak Ibu, dalam dunia yang begitu sibuk ini, ya, ritme ilahi mengingatkan kita untuk menyeimbangkan antara kerja dan istirahat. Bekerja tanpa arah bisa membuat kita lelah dan kosong. Berhenti tanpa makna pun sia-sia. Ya, mari hidup dengan ritme ilahi. Bekerja dengan penuh tanggung jawab, berhenti dengan kesadaran, dan berjalan bersama Tuhan. Saya percaya kalau kita mengikuti ritme ilahi ini, maka engkau pasti akan sehat jasmani dan sehat rohani. Haleluya. Ingatlah, Tuhan Yesus pun mengundang, marilah kepadaku semua yang letih dan sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.